Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah cincin yang bertuliskan namanya dan nama Allah. Cincin ini tidak boleh dibawa ke tempat-tempat hina seperti tandas, tempat maksiat, tidak boleh dipakai saat tidur atau saat berhadas besar. Kerajaan Nabi Sulaiman sangat luas dan masyhur. Bahkan, angin pun tunduk pada perintahnya, memudahkannya bepergian tanpa kendaraan. Dengan memerintahkan angin, Nabi Sulaiman bisa terbang di atas permadani bersama pembesar-pembesar kerajaannya untuk menziarahi daerah kekuasaannya yang luas. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bersama pembesar-pembesar kerajaannya pergi menziarahi salah sebuah daerah kekuasaan Baginda dengan berkendaraan permadani yang diterbangkan angin sehingga Baginda melalui sebuah perkampungan nelayan yang terletak di tepi laut. Ketika itu kelihatan penduduknya sedang menjemur ikan. Di antaranya terdapat gadis-gadis yang turut serta menjemur ikan. Dari kalangan para gadis itu, ada seorang gadis yang amat hitam rupanya dan tidak menarik perhatian kaum lelaki. Apabila Nabi Sulaiman dan para pembesarnya melalui tempat itu, maka penduduk kampung menjadi keheranan karena tiba-tiba saja cuaca menjadi redup. Lalu mereka pun memandang ke atas dan mendapati rombongan Nabi Sulaiman sedang melalui kawasan itu. Sedang mereka dalam keadaan itu, berkatalah gadis yang hitam rupanya tadi, "Alangkah bahagianya aku sekiranya aku menjadi permaisuri Nabi Sulaiman." Apabila teman-temannya yang lain mendengar ucapan gadis itu, mereka lalu mentertawakannya dan mengejeknya dengan kata-kata menghiris hati, "Wahai gadis tidak tahu diri, sesungguhnya hasratmu sekadar impian. Rupamu yang hitam tidak menarik perhatian. Mau bersuamikan Nabi Sulaiman yang hebat kedudukannya. Sedangkan kami saja yang mempunyai wajah menarik tidak bercita-cita untuk menjadi permaisuri Baginda. Apakah engkau tidak sadar bahwa orang-orang lelaki di kampung kita ini pun belum tentu mau beristrikan engkau yang hitam legam lagi tidak menarik hati? Cukuplah engkau berangan-angan." Riuh rendahlah suara mereka menertawakan si gadis hitam tadi. Mendengar pun cemuhan dan hinaan mereka, merasa sayulah hati gadis yang malang itu. Dirinya ibarat pungguk merindukan bulan. Rupa yang buruk tidak dipinta. Akhlak yang baik lebih utama. Setelah Nabi Sulaiman bersama pembesar-pembesarnya selesai dari menjelajah ke daerah kekuasaan Baginda, mereka pun balik ke rumah masing-masing. Setibanya Nabi Sulaiman di istananya, Baginda berhajat untuk ke tandas. Sebelum itu, Baginda melucutkan cincin yang bertuliskan nama Allah dan namanya, lalu diserahkan pada istrinya. Pada masa itulah datang jin Ifrit menyerupakan dirinya seperti mana Nabi Sulaiman, lalu menemui istri Baginda dan berkata, "Wahai istriku, ambilkan cincinku tadi." Tanpa merasa ragu, istri Baginda menyerahkan cincin itu pada Ifrit karena menyangka dirinya Nabi Sulaiman. Apabila Nabi Sulaiman selesai melepaskan hajatnya, Baginda meminta dikembalikan cincinnya tetapi istrinya berkata, "Sesungguhnya telah aku kembalikan tadi." Nabi Sulaiman diam keheranan. Kemudian Baginda berkata, "Baru inilah aku meminta kembali cincin itu." Tetapi istri Baginda tetap mengatakan bahwa ia telah menyerahkan cincinnya. Nabi Sulaiman merasa serba salah dan curiga. Kemungkinan cincin itu telah dicuri oleh seorang yang menyamar sebagai diri Baginda, karena istrinya tidak mempunyai alasan untuk menyerahkan barang kepunyaannya kepada sesiapapun juga. Adapun Ifrit setelah ia mencuri cincin tersebut, ia pun masuk ke dalam istana kerajaan dan duduk di singgasana sambil memerintah rakyat Nabi Sulaiman ke istana dan mendapati seorang yang menyerupai dirinya duduk di atas singgasana. Maka fahamlah Baginda kedudukan perkara. Lalu Baginda berkata, "Wahai rakyatku sekalian, sesungguhnya akulah Sulaiman, raja kamu yang sebenarnya." Jawab rakyatnya, "Tidak, raja itulah yang sedang memberi ucapan. Kamu bukan raja kami. Raja Sulaiman yang sebenarnya adalah dia yang duduk di kerusi singgasana. Kamu pendusta." Rakyatnya tidak percaya lagi pada Baginda. Maka Baginda pun pergi meninggalkan istana, menuju dari sebuah perkampungan ke perkampungan yang lain dan menyatakan dirinya sebagai Raja Sulaiman, tetapi semua tidak percaya. Akhirnya Baginda pergi ke sebuah kampung nelayan yang terletak di tepi laut. Lalu Baginda menyatakan hajatnya untuk turut bekerja sebagai nelayan kepada seorang nelayan di tempat itu. Nelayan itu menerima hajat Baginda tanpa menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman menjalani kehidupannya sebagai seorang nelayan dengan baik, dan Baginda bekerja bersungguh-sungguh tanpa mengenal jemu dan penat sehingga menghasilkan pendapatan yang lumayan dengan nelayan itu. Pada suatu hari, ketika Baginda duduk berehat menunggu waktu makan tengah hari, Baginda tertidur oleh sebab keletihan.
Tidak lama kemudian, datanglah anak gadis nelayan tersebut membawa makanan tengah hari. Berkata si nelayan kepada anaknya, "Wahai anakku, panggillah Sulaiman untuk makan bersama kita." Gadis tersebut pun pergilah mendapatkan baginda yang sedang tidur sambil dikipas oleh seekor ular dengan sehelai daun. Alangkah terkejutnya gadis itu melihat keadaan yang luar biasa ini, lalu segera dikabarkan kepada ayahnya. Apabila si nelayan menyaksikan sendiri perkara itu, ia pasti baginda bukan sebarangan. Mereka pun meninggalkan baginda sendirian, sehingga akhirnya baginda terbangun dari tidurnya dan mereka pun makan hidangan di tengah hari bersama-sama. Setelah beberapa lama Nabi Sulaiman tinggal di nelayan, maka nelayan itu bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan baginda. Nabi Sulaiman tidak pula menolak kehendak nelayan itu. Maka hiduplah Nabi Sulaiman bersama gadis hitam yang pernah bercita-cita untuk menjadi istrinya, suatu masa dahulu sebagai suami istri yang sah tanpa gadis itu menyadari bahwa Tuhan telah menjadikan impiannya suatu kenyataan. Manakala di istana yang telah ditinggalkan baginda, Ifrit menyamar sebagai Nabi Sulaiman memberikan pengajaran yang menyesatkan manusia. Berawal dari peringatannya yang jahat itu, Ifrit tidak sanggup menyimpan cincin baginda yang dicurinya itu karena khianatnya cincin itu. Ia pun mencampakkannya ke dalam laut, yang kemudian ditelan oleh seekor ikan. Ifrit meninggalkan takhta kerajaan. Ketika itulah orang-orang baru menyadari bahwa selama ini yang mengaku dirinya Raja Sulaiman ternyata adalah jin yang menyamar sebagai baginda. Segala sesuatu hanya Allah yang menentukan. Sebagaimana biasa, nelayan dan Nabi Sulaiman keluar menangkap ikan sebagai memenuhi keperluan hidupnya. Kebetulan pada hari itu, masuklah ikan yang menelan cincin Nabi Sulaiman ke dalam pukat mereka. Menjelang senja, kembalilah mereka ke rumah. Sebagian daripada ikan yang ditangkap hari itu mereka jemur manakala sebagian lagi dijadikan hidangan makan malam. Tatkala istri baginda menyiang ikan yang akan dimasak malam itu, tiba-tiba ditemui dalam perut ikan itu sebentuk cincin yang bertuliskan nama Nabi Sulaiman dan nama Allah. Segeralah istri baginda menghabarkannya. Demi melihat baginda akan cincin itu, baginda terus mengucap syukur sebanyak-banyaknya kepada Tuhan karena haknya telah dikembalikan tanpa ia duga, sementara rasa kasih terhadap istrinya semakin bertambah. Setelah cincin itu dipakai, barulah rakyat baginda meyakini bahwa baginda adalah sebenarnya Raja Sulaiman. Nabi Sulaiman bermaksud untuk kembali ke istana dan melihat keadaan rakyat baginda yang telah lama ditinggalkan. Baginda juga berhasrat untuk membawa istri baginda bersama-sama tetapi merasa keberatan karena ditakuti istrinya akan menjadi bahan ejekan berpunca dari kehitaman rupanya itu. Baginda lalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya mengubah rupa istrinya yang hitam itu menjadi cantik. Doa baginda dimakbulkan sehingga merasa cemburulah teman-teman yang pernah menghina dan mengejek istrinya dahulu. Baginda beserta istrinya kembali ke istana dengan disambut meriah oleh rakyat jelata yang telah menyadari kesilapan mereka. Kemudian pada suatu hari, dikumpulkanlah sekalian rakyatnya, baik dari golongan manusia, jin dan juga binatang karena Nabi Sulaiman ingin mengetahui siapakah yang telah mencuri cincin baginda dan menyesatkan rakyat dengan perbuatan durjana. Sesiapa yang telah melakukan kesalahan pasti takut untuk bertemu dengan baginda. Setelah sekalian rakyat berkumpul, ternyata yang tidak hadir adalah jin Ifrit. Dengan ini, bahwa Ifritlah yang telah mencuri cincin baginda. Mendengar kenyataan ini, merasa marahlah golongan jin terhadap Ifrit karena telah memalukan bangsa mereka di khalayak ramai. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan beberapa bangsa jin untuk menangkap Ifrit. Bangsa jin yang diperintah itu segera pergi mencari tempat persembunyian Ifrit. Akhirnya ditemui Ifrit bersembunyi di batu karang di dasar lautan. Ifrit lalu dihadapkan kepada Nabi Sulaiman dan baginda menghukum sesuai dengan kesalahannya. Demikianlah kisah kali ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.